Di sini aku dipercayakan sebagai leader youth dari Lion of Judah. Oke, aku bakal ceritain untuk kisah cinta pertama aku sama Tuhanku sendiri. Jadi aku terlahir bukan dari keluarga kenal Tuhan atau keluarga Kristen. Aku terlahir dari keluarga latar belakang non-Kristen. Mama papaku cerai dari aku lahir. Dan buat aku dulu itu aku sama sekali nggak kenal Tuhan itu kayak gimana sih. Aku bahkan ketika aku sekolah, aku ikut pelajaran agama, itu aku nilaiku tuh cuman berantakan banget. Aku bener-bener gak kenal sama sekali sosok Tuhan itu kayak gimana. Dan dengan adanya kisah cerai dari orang tuaku, itu juga buat aku jadi anak yang gak tahu arah dan tujuan kemana. Aku kehilangan sosok papa. Dari kecil aku tinggal sama mama. Dan sampai akhirnya saat aku SD, aku kenal sama Tuhan ketika aku mulai ikut ibadah Natal. Di sana aku yang anak kecil, aku mulai tertarik ikut ibadah. Dan dari sana aku mulai rajin ikut ibadah. Dan di sana juga aku pertama kali kenal dengan sosok Tuhan kayak gimana. Sosok Tuhan yang bisa terima aku apa adanya. Sosok Tuhan yang untuk aku datang doa aja aku gak perlu susah-susah. Aku cuma cukup doa dan Tuhan bisa terima aku, dan di sana aku ngalamin yang namanya perubahan di hidup aku. Aku yang dulunya kehilangan arah, aku yang dulunya nggak punya cinta orang tuaku. Ketika aku kenal Tuhan, aku mulai ngerasain cintanya dari seorang ayah lagi. Hidup aku juga jadi lebih terarah dan aku jadi lebih tahu apa sih sebenarnya tujuan dan juga destiny yang udah Tuhan taruh di hidup aku. Buat aku, cinta pertamaku itu adalah ketika aku SD, tapi sampai saat ini aku tetap ngalamin yang namanya cintanya Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya aku mau tetap terus ngalamin cintanya Tuhan di hidup aku. Buat aku ya, sebagai anak muda yang baru kenal Tuhan, jujur aku sempat kagum lihat anak-anak muda. Apalagi sempat aku beberapa kali itu ikut ibadah di luar, dan aku lihat gimana sukacita anak-anak muda ketika datang ke Tuhan. Tapi buat aku sendiri, ketika aku melihat anak-anak muda yang ada di kotaku, aku sempat sedih banget karena respon anak-anak muda yang ada di sini tuh kadang masih kurang banget. Kadang kita tuh terlalu fokus sama kehidupan kita terlalu fokus ngejar apa yang kita lihat dan seperti cita-cita, pekerjaan. Jadi kadang tanpa kita sadarin kita suka menomorduakan Tuhan. Itu yang aku lihat untuk anak-anak muda yang ada di kotaku ya khususnya. Aku ngelihat banget gimana kita tuh terlalu ngerasa kalau jauh sama Tuhan itu semuanya aman-aman aja. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita itu nggak sadar kalau ternyata hidup kita tuh udah terlalu jauh ke Tuhan. Dan buat aku sendiri, aku rindu banget ngelihat sendiri kalau anak-anak muda di kotaku sendiri juga khususnya itu bisa bersukacita lagi dan bisa lebih excited lagi ketika datang, dan juga ketika ikut sebuah persekutuan. Rasa sukacita itu sama ketika kita ada di luar atau kita ketemu teman-teman, itu hampir sama gitu. Kalau kita datang ke Tuhan tuh biar sukacita dan excited itu sama gitu. Oke teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan. Aku cuma mau bilang ke teman-teman yang ada dimanapun kalian yang lagi nonton video ini, aku cuma mau ngasih tahu kalau sesibuk-sibuknya kalian percaya kalau Tuhan itu selalu nungguin kalian. Tuhan selalu kangen dan selalu rindu banget kalian untuk datang kembali ke Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh kerinduan. Biar setiap ibadah, setiap persekutuan yang kalian alamin di gereja kalian dimanapun kalian berada, itu bukan cuma sebagai rutinitas, tapi biar itu memang benar-benar jadi momen dan waktu kalian sama Tuhan. Jadi di masa muda ini yuk aku mau sama-sama ngajak kita pergunakan setiap waktu kita dengan baik, buat masa muda kita ini bisa jadi berkat dimanapun kita Tuhan taruh, dimanapun kita Tuhan percaya. Tapi biar kita bisa terus jadi terang dan terus jadi berkatnya anak Tuhan dimanapun Tuhan taruh dan Tuhan percayakan kita. So thank you teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati.